Halo adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai elektrokimia 1. Nah, di mana di elektrokimia 1 ini bahasannya adalah sel elektrolisis. Berbicara mengenai sel elektrolisis adik-adik, ya, di sini adalah perubahan katakanlah dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, maka dari itu boleh kita katakan reaksinya nanti non spontan atau dia perlu energi listrik atau aliran listrik supaya dia bisa terjadi reaksinya. Nah, kemudian adik-adik boleh kita katakan arus yang mengalir di sini nanti adalah arus searah. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh kita katakan ada istilah krau dan kenap. Krau itu deku katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, di katoda terjadilah nanti reaksi reduksi katanya, dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Itunya maksudnya itu. Dan apa itu kenap kira-kira? Katoda negatif, anoda positif. Nah, itu menyatakan elektrodanya itu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau dikatakan aliran elektron, maka elektron itu mengalir dari anoda ke katoda lah dia adik-adik. Oke. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar ini adik-adik, ya. Kalau di gambar ini kita perhatikan ada di sini elektroda negatif. Artinya dia adalah katoda. Nah, kemudian ada elektroda positif. Berarti ini adalah anodanya. Nah, boleh kita katakan Deku, ya, di elektrolisis atau di sel elektrolisis ini, nanti Deku yang di elektrolisis itu kalau nggak lelehan, dia larutan, ya. Tapi dia harus elektrolit. Nah, jadi kalau kita tinjau, kalaulah dia elektrolit kan terdiri dari katakanlah dia muatan positif dan muatan negatif, ya adik-adik ya. Nah, jadi nih muatan negatifnya tentu akan bergerak nanti ke elektroda positif, ya. Nah, karena tarik menarik itu sifat kelistrikan itu kan positif sama negatifnya akan tarik menarik. Maka yang muatan negatif ini Deku akan cenderung bermain-main katakanlah dia di elektroda positif. Nah, sementara muatan positifnya ya, tadi muatan negatif, sementara muatan positifnya akan main-main ke elektroda negatif. Nah, atau tertarik ke elektroda negatif. Nah, adik-adik sekalian, nah jadi nanti kalau aliran elektronnya bisa kita amati ya. Nah, karena ini tadi adalah anoda dan ini adalah katoda, berarti aliran elektron dari sini ya menuju ke kanan. Dari kiri menuju ke kanan. Nah, begitulah dia. Oke. Nah, adik-adik itulah sekilas mengenai sel elektrolisis secara kasarnya. Kan gitu ya. Nah, secara halusnya Bang kayak mana itu? Nah, berarti harus tahu kita katakanlah reaksi-reaksi ataupun aturan reaksi yang berlaku. Nah, adik-adik ada dia aturan reaksi di katoda yang perlu kita ingat. Nah, yang harus kita ingat aturan reaksi di katoda ini adik-adik kita hanya memandang ya katakanlah elektrolitnya. Nah, kita lihatlah elektrolit yang di elektrolisis itu apakah dia lelehan atau larutan. Hanya itu ajanya tugas kita. Ya, yang itunya kata kuncinya yang harus kita lakukan. Nah, jadi setelah itu maka nanti ada pembagian. Kalau misalnya dia yang larutan ya, ingat bahwasanya nanti kalau kalian jumpai ada golongan 1A, 2A, Al mangan, ya, katakanlah kationnya ya, maka nanti boleh kita katakan adik-adik ya, nanti yang direduksi itu adalah air. Nah, jadi kalau memang kalian sudah hafal deret volta ya, deret volta itu yang di sebelah kiri H2O-nya lah, itulah semuanya. Kalau misalnya kalian jumpai itu kationnya sebagai kation ya, maka nanti otomatis kalau dia fasanya larutan yang dielektrolisis, maka boleh kita katakan yang direduksi nanti adalah air. Atau reaksi di katoda adalah reaksi reduksi air lah itu. Nah, jadi adik-adik itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang kalian jumpai katakanlah itu kation dari logam lain. Ya, misalnya logam transisi kationnya. Nah, banyak itu ya, misalnya katakanlah Ag ya, atau mungkin Cu dan lain sebagainya. Nah, maka nanti deh langsunglah logamnya itu kita reduksi. Ya, misalnya katakanlah nanti larutan yang dielektrolisis adalah AgNO3. Maka AgNO3 reaksi di katoda nanti itu adalah Ag positif tambah dengan elektron itu menghasilkan Ag atau katakanlah logamnya direduksi atau diendapkan itu bahasanya.
Nah, diendapkan di mana? Bukan jatuh nanti logamnya, tapi lengketlah nanti logamnya itu di katodanya adik-adik. Ya, itulah dia. Nah, kemudian misal nanti katakanlah yang kalian jumpai ya, yang dielektrolisis itu adalah asam atau ada H positifnya. Maka nanti ingatlah adik-adik, yang kita reduksi itu adalah H positifnya itu langsung. Artinya kita reduksi dia untuk membentuk H2 lah itu nanti. Nah, maka reaksinya inilah itu. Ya, 2H positif ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 elektron. Nah, itulah dia adik-adik. Oke, kemudian yang selanjutnya, misal nanti yang dielektrolisis itu fasanya adalah lelehan atau katakanlah itu leburan, ya biasanya. Nah, jadi ingat bahwasanya semua logam ya itu akan mengendap, tak pandang bulu dia. Mau baik itu katakanlah golongan 1A, 2A ael mangan maupun itu logam yang lain, itu akan diendapkan, artinya akan direduksilah logamnya itu adik-adik. Itulah kalau dia fasa lelehan dan larutan. Nah, jadi misalnya nih, katakanlah dia yang dielektrolisis adalah NaCl, ya, NaCl tapi dia lelehannya yang dielektrolisis. Maka boleh kita katakan nanti reaksi yang terjadi di katoda bukan air lagi yang direduksi, tapi natrium itulah yang direduksi, di mana nanti reaksinya itu pastinya adalah Na positif ditambahkan dengan elektron menghasilkan logam Na. Nah, begitulah dia adik-adik. Ya, itulah mengenai aturan reaksi di katoda. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian ada aturan reaksi di anoda. Nah, kalau dikatakan aturan reaksi di anoda, ingat, nanti yang kita pandang di sini adik-adik, itu adalah elektrodanya. Kata kuncinya ada pada elektroda. Maka liriklah elektrodanya. Apakah elektroda itu inert atau elektroda itu aktif atau bereaksi? Nah, jadi kalau dikatakan elektroda inert, cuma 3 itu. C, PT, AU. Cuman itu ajanya elektroda inert. Nah, perlu kalian ketahui adik-adik, kalau C ini banyak jenis namanya. Ya. Ada nanti grafit, ada nanti amorf, ada nanti intan. Nah, ketiga-tiga ini boleh kita katakan sebagai karbon. Ya, itulah jenis karbon. Nah, itulah mengenai elektroda inert. Nah, kalau elektroda aktif nanti jenisnya katakanlah di luar dari elektroda inert itulah elektroda aktif. Nah, berarti semua logam ya, berarti termasuk elektroda aktif kecuali si PT dan si AO. Itulah dia adik-adik. Nah, jadi deh, tadi abang sudah bilang bahwasanya kita hanya memandang elektroda nih, ya. Lantas, aturan reaksi ketika dia nanti elektrodanya itu adalah elektroda inert. Maka ingatlah, kalau misalnya kalian jumpai nanti, ya, sisa asam oksi di larutan yang dielektrolisis, misal larutan yang dielektrolisis itu adalah Na2SO4. Nah, berarti ada sisa asam oksi, di mana sisa asam oksi di situ adalah SO4 2 negatifnya itu adik-adik. Nah, jadi ingat bahwasanya yang kita oksidasi nanti di anoda itu adalah air kalau ada sisa asam oksinya. Nah, jadi kalau reaksi oksidasi air ini gimana kira-kira? Nah, bentuknya itu boleh kita katakan, ingat aja gini deh, cara mengingatnya ya. 2H2O akan menghasilkan. Nah, yang dekat-dekat sama H2O. H2O kan tersusun dari H positif sama OH negatif tuh ya. Jadi kalau H2O mau dioksidasi, berarti naiknya kemana kira-kira? H positif atau OH negatif? Pasti naiknya ke H positif. Maka ingat, kalau reaksi katakanlah oksidasi dari H2O atau 2H2O itu akan menghasilkan 4H positif. Nah, 4H positif ditambahkanlah itu dengan sisanya. Sisanya apa kira-kira adik-adik? Tentunya adalah O2. Kan gitu ya. Nah, ditambahlah dengan 4 elektron. Itulah dia. Oke, kemudian tadi mungkin belum abang sampaikan bagaimana reaksi reduksi air itu ya. Nah, kalau reaksi reduksi air ya sama kebalikannya tapi ya. Boleh kita katakan reaksi reduksi itu adalah proses penangkapan elektron ya. Nah, jadi nanti air itu 2H2O ditambahkanlah itu dengan 2 elektron akan menghasilkan 2 OH negatif ditambahkan dengan sisanya. Apa itu kira-kira? H2 pastinya sisanya kan? Karena di kiri dan di kanan harus sama jumlah atomnya. Nah, itulah dia adik-adik. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut dulu mengenai yang tadi yang kita katakan itu kalau dia elektroda inert. Poin kedua,
yang harus kita ingat, Dek, misalnya dia adalah sisa asam lain. Nah, kalau misal dia sisa asam lain, maka sisa asam lain itu langsung kita oksidasi. Nah, misalnya sisa asam lain itu, Dekku, katakanlah itu Cl negatif, Br negatif, I negatif, ya. Nah, jadi langsung itu kita oksidasi. Artinya, bentuknya itu bagaimana? Nanti 2 Cl negatif, ya. Boleh kita katakan akan menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Begitulah itu. Nah, jadi begitu juga terjadi pada si Br. Nah, itulah dia untuk poin kedua. Nah, kalau poin ketiga, misalnya kalian jumpai ya, yang di elektrolisis itu deh ada OH-nya atau ion hidroksinya. Artinya senyawanya itu merupakan basa. Itulah dia. Nah, maka ingatlah bahwasanya nanti kita oksidasilah OH negatifnya. 4 OH negatif ya akan menghasilkan 2H2O ya, ditambah dengan katakanlah itu O2 dan ditambah dengan 4 elektron. Itulah dia reaksinya adik-adik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, misal nanti ya yang kita jumpai yang mau katakanlah ada suatu reaksi elektrolisis ya, dan rupanya ya elektrodanya itu adalah aktif atau di luar dari inert. Maka ingat satu hal, bahwasanya semua logam ya, semua logam itu, Dekku, atau katakanlah itu elektrodanya akan melarut. Nah, selain dari yang inert tadi Abang katakan ya. Nah, logam atau elektrodanya itu akan melarut. Artinya melarut ini teroksidasi, ya. Nah, jadi adik-adik, nanti reaksinya pun reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi dari logam itu atau elektroda tersebut. Tergantung elektrodanya apa. Misalnya elektrodanya itu adalah Ag, ya kan? Maka boleh kita katakan nanti Ag akan melarut, Ag ya akan menghasilkan Ag positif ditambahkan dengan elektron. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, itulah untuk aturan-aturan yang berlaku adik-adik di sel elektrolisis, ya. Nah, jadi tidak ada masalah seperti ini ya. Abang rasa ini bukanlah sebuah masalah karena ini mudah Abang rasa. Nah, jadi coba kita ambil contoh. Kita ambil contoh itu Na2SO4 ya, dielektrolisis menggunakan PT, elektroda PT. Nah, PT ini adalah inert tadi ya, CPTAU. Nah, adik-adik sekalian, maka boleh nanti langkah-langkahnya yang pertama kita uraikan dulu, oke? Habis kita uraikan dia, maka nanti boleh kita katakan kita bikinlah reaksi di katoda. Nah, untuk yang pertama sekali, ya, langkah yang pertama kita analisis dulu. Yang dielektrolisis itu larutan atau lelehan. Kan begitu ya dia? Nah, maka karena kita amati di sini, yang dielektrolisis merupakan larutan atau fase akuos, maka boleh kita katakan ya, nanti di katoda ya, kita pandanglah dia kationnya. Kation apa ini? Golongan 1, golongan 1A. Berarti yang kita reduksi itu adalah A, adalah air lah adik-adik. Nah, boleh kita bikin itu reaksi reduksi air 2H2O ditambahkan dengan 2 elektron, itu menghasilkan 2 OH negatif tambah dengan H2. Itulah dia reaksi reduksi airnya adik-adik. Nah, kemudian yang selanjutnya di anodanya. Karena tadi kita katakan ya, untuk membahas mengenai reaksi di anoda kita hanya melihat elektrodanya apa. Apakah dia inert atau bereaksi. Rupanya dia inert ya. Maka kita pandanglah dulu muatan negatifnya atau anionnya ya. Nah, coba kita lihat anionnya, sisa asam oksi. Artinya apa adik-adik? Berarti yang harus dioksidasi itu adalah air lah dia. Maka kita bikinlah di anoda reaksi oksidasi air. 2H2O itu menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, itulah dia adik-adik. Kemudian untuk menyamakan jumlah elektron berarti kita kalikanlah yang perlu dikalikan. Kan begitu ya? Nah, berarti ini kita kali 2. Benar ya? Supaya sama-sama 4, sama seperti ini. Nah, kalau ini kita kali 2, nah, nanti kan boleh kita katakan, ya, ini juga harus kita kali 2. Supaya apa itu? Ya, supaya sesuai nanti jumlah OH negatifnya sama dengan, katakanlah jumlah Na positifnya. Ya, karena mereka ini akan saling berikatan antara Na sama OH negatif. Ya, Na positif dan OH negatif untuk membentuk NaOH. Maka harus sama juga jumlah mereka. Oke? Nah, setelah kita kalikan dan kita jumlahkanlah dia adik-adik. Maka hasil kali dan hasil jumlahnya kita dapatilah dia
2Na2SO4 ya, ditambah dengan 6H2O, kemudian menghasilkan 4NaOH, tambah dengan 2H2SO4, ditambah dengan 2H2, dan ditambah dengan O2. Nah, begitulah contoh katakanlah reaksi elektrolisis ini adik-adik. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan dulu aplikasi dari sel elektrolisis ini. Nah, aplikasi yang pertama itu terdapat pada penyepuhan logam atau istilahnya electroplating. Nah, yang pertama contohnya itu boleh kita katakan ya, besi itu dilapisi dengan nikel supaya besinya tahan. Nah, kemudian ada juga ya, tembaga itu dilapisi dengan emas atau perak supaya dia tambah nilai jualnya. Nah, kemudian yang selanjutnya aplikasinya itu ada pada pemurnian logam adik-adik. Nah, pemurnian logam kita ambil contoh itu aluminium. Ya, dimurnikan secara elektrolisis dari mineral bauksit atau Al2O3. Nah, kemudian yang selanjutnya contohnya itu ya, melalui pemanggangan katakanlah tembaga 2 sulfida ya. Nah, setelah itu dielektrolisislah dia hasil panggangannya, maka nanti hasilnya bisa didapatkan tembaga murni. Nah, itulah dia aplikasinya ya. Oke. Kemudian adik-adik kita bahaslah soal pengantar kita. Ya, di mana di soal pengantar nomor 1 dikatakan pada sel elektrolisis berlaku. Nah, jawaban yang paling tepat itu dekku ya pada opsi E lah itu. Nah, di mana dikatakannya di opsi E itu reduksi berlangsung di katode, ya kan? Nah, kalau kita ingat-ingat kembali kan ada istilah KRAO tadi. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Maka inilah jawaban yang benar itu. Ya. Kemudian coba kita perhatikan soal pengantar nomor 2 kita. Ya. Di mana katanya NaCl 0,1 molar dielektrolisis dengan elektroda PT. Bisa kita tinjau yang memiliki nilai konsentrasi seperti ini berarti dia merupakan larutan. Berarti yang dielektrolisis ini merupakan larutan NaCl. Maka reaksi di katoda dekku, karena dia tadi larutan, kita tinjaulah kationnya. Kationnya ini merupakan golongan 1A. Artinya ketika dielektrolisis, maka reaksi di katode itu yang direduksi itu adalah air. Maka nanti reaksinya itu adalah 2H2O ditambah dengan 2 elektron. Itu menghasilkan 2 OH negatif tambah H2. Nah, itulah dia adik-adik. Kemudian di anodanya kita lihat, perhatikan dia elektrodanya. Nah, elektrodanya ini inert ya. Maka karena dia inert, kita tinjaulah dia sisa asam lainnya ya. Rupanya sisa asam lain ini kan. Nah, boleh kita bilang kita oksidasilah sisa asam lainnya ini. Kan gitu ya. Dimana reaksi di anoda berarti menjadi 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Oke, nah maka jawaban yang paling tepat pernyataannya itu pada opsi A. Terbentuk ion hidroksida di katode. Nah, di katode bisa kita lihat ada ion hidroksida kan? Ininya katode itu. Oke, kita lanjut. Kita masuki soal pengantar nomor 3. Nah, di soal pengantar nomor 3 dikatakan di elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda PT. Nah, kita tinjau lagi. Katanya dia larutan, maka kita tinjaulah kationnya itu adik-adik. Kationnya adalah golongan 2A. Maka di katoda yang kita reduksi itu adalah air ya. Maka bikin reaksi di katoda 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif tambah dengan H2. Nah, itulah dia. Nah, kemudian di anodanya ya, kita tinjau elektrodanya inert. Nah, maka boleh kita lihat ya, anionnya merupakan sisa asam lain. Maka boleh kita bilang di anoda reaksinya itu adalah anionnya itu yang kita oksidasi atau sisa asam lainnya itu yang kita oksidasi. Reaksinya adalah 2 Cl negatif itu menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Maka opsi yang paling tepat untuk menyatakan reaksi ini itu adalah opsi D ya. Di mana dikatakan gas H2 di katoda. Bisa kita lihat ya, ada H2 di katoda. Oke, begitulah dia untuk soal pengantar nomor 3. Coba kita lihat soal pengantar nomor 4 kita, Dik.
Ya, dikatakan di elektrolisis larutan AgNO3 menggunakan elektroda, katakan ini adalah karbon atau grafit, ya. Nah, jadi adik-adik kita tinjau dulu larutan katanya. Nah, kita tinjau kationnya, rupanya kationnya bukan merupakan 1A, 2A ataupun Al mangan. Maka kation itu sendiri yang harus kita reduksi. Maka reaksi di katoda itu adalah Ag positif tambah elektron menghasilkan Ag atau mengendapkan logam perak lah dia artinya. Nah, kemudian yang selanjutnya di anoda, kita perhatikanlah elektrodanya, inert ya. Maka kita tinjaulah anionnya, anionnya adalah sisa asam oksi. Nah, boleh kita bilang karena dia sisa asam oksi, yang kita oksidasi itu haruslah air. Maka bikinlah reaksi oksidasi air. 2H2O itu menghasilkan 4H positif tambah dengan O2 tambah dengan 4 elektron. Itulah dia adik-adik. Maka ya, yang menjadi jawaban yang paling tepat berdasarkan opsi yang ada itu ada pada opsi D. Dikatakan ion hidrogen itu terdapat di anoda. Nah, bisa kita lihat. Coba ya, ini ion hidrogennya. Benar ya? Maka itu terdapat di anoda. Kita perhatikan. Itulah jawabannya. Oke, nah adik-adik sekalian, coba kita lihat soal pengantar nomor 5 kita. Ya, di soal pengantar nomor 5 dikatakan, logam yang hanya dapat dibuat dari elektrolisis leburan senyawanya adalah. Nah, kalau dikatakan yang hanya bisa dibuat dari leburan atau elektrolisis leburan senyawa, maka ingatlah, kalau misalnya ya, katakanlah misalnya yang di samping H2O, ya dalam deret volta, samping kirinya, ya kan? Itu ada golongan 1A, 2A, Al mangan, kan gitu ya. Kalau misalnya itu dalam bentuk larutan yang kita elektrolisis, kan nanti yang direduksi itu air, bukan logamnya yang diendapkan kan? Maka yang paling tepat misalnya yang memang kalau mau memurnikan logam itu ya dengan hanya leburan, tidak bisa dengan larutan, yaitu adalah golongan 1A, 2A, Al mangan. Nah, jadi kalau selain dari logam 1A, 2A, Al mangan, itu bisa kita elektrolisis katakanlah larutannya tidak masalah. Karena yang direduksi nanti logam itu sendiri. Intinya di sini ya, untuk mendapatkan logam murni, ya tentunya harus terjadi pengendapan logamnya. Kan gitu ya. Itu tepatnya ada pada katode. Nah, jadi supaya dapat endapan logam, ya, maka katakanlah golongan 1A, 2A, Al mangan, haruslah kita elektrolisis dalam bentuk lelehan. Supaya yang di katode itu, dia mengendap. Ingat ya, bahwasanya aturannya. Kalau dikatakan dia, ya logam 1A, 2A, 3A maupun logam lain ketika yang dielektrolisis itu fasa lelehan, semuanya akan mengendap. Kan itu dia aturannya, kan gitu ya. Nah, jadi yang menjadi jawabannya itu jelas, yaitu adalah sinatrium lah itu adik-adik. Maka itu opsi A lah jawabannya. Oke. Nah, coba kita perhatikan soal pengantar nomor 6 kita. Nah, dikatakan di soal pengantar nomor 6 ini ya, elektrolisis zat yang tidak menghasilkan gas hidrogen di katoda. Nah, artinya kalau dia tidak menghasilkan hidrogen di katoda, berarti yang direduksi itu bukan air tentunya. Kan gitu ya. Karena yang akan menghasilkan hidrogen di katoda itu ketika yang direduksi itu adalah air. Atau yang direduksi itu adalah larutan yang mengandung, katakanlah itu ada logam golongan 1A, 2A, Al mangan. Kan begitu ya. Nah, berarti boleh kita ambil kesimpulan. Jawaban yang paling tepat itu terdapat pada opsi C. Yaitu adalah leburan dari si CaSO4. Nah, di mana kalau leburan CaSO4 ini kita elektrolisis, maka nanti kan lelehan, karena dia lelehan, maka nanti semua logam akan mengendap. Artinya nggak pandang bulu dia, abang katakan ya. Mau itu logam apapun itu, maka reaksi di katoda itu haruslah pengendapan logam itu. Atau reduksi dari logam tersebut. Nah, si Ca ini, maka nanti reaksi reduksi di katodanya
itu adalah Ca2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Ca lah dia. Jadi tidak ada di katoda terdapat H2 nanti. Oke, bisa dipahami ya? Nah, maka itulah jawabannya. Oke, kita perhatikan dulu soal pengantar nomor 7 kita ya. Di soal pengantar nomor 7 dikatakan ya, larutan Na2SO4 dielektrolisis dengan elektroda PT. Nah, jadi bisa kita analisis. Katanya tadi larutan, ya kan Dek ya? Nah, berarti kita analisis kationnya. Golongan 1A pula, ya. Maka yang direduksi itu jelas adalah air. Maka bikinlah reaksi reduksi air. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif tambah H2. Nah, kemudian kita lihat anodanya. Anodanya kalau kita lihat, kita tinjaulah dari elektroda. Nah, elektrodanya inner, lantas kita tinjaulah, lihatlah apanya Dekku? Anionnya. Anionnya rupanya adalah sisa asam oksi. Ingat, ketika anionnya itu adalah sisa asam oksi, maka yang kita oksidasi itu adalah air. Maka kita bikinlah reaksi di anoda, reaksi oksidasi air, ya. 2H2O menghasilkan 4A positif tambah dengan O2 tambah dengan 4 elektron. Itulah dia reaksi yang berlangsung. Maka boleh kita bilang jawaban yang paling pas itu ada pada opsi A. Di opsi A itu pernyataan yang benar itu terdapat pada pernyataan 1, 2, dan 3. Di mana dikatakannya di katoda terdapatlah itu ion hidroksida atau bersifat basalah larutan yang ada pada katoda. Kemudian yang selanjutnya di anoda terdapat dia ion hidrogen atau katakanlah sifat larutan yang ada di anoda itu bersifat asam. Nah, kemudian yang selanjutnya di anoda juga terdapat gas oksigen. Nah, itulah dia adik-adik sekalian.